Welcome back to Tongpu Channel. Oke, saya Mr. Nohari dan Saya Alessandro Brian Ferdinand. NIM saya 2021 NIM saya 2021 63050. Kami berdua adalah salah satu mahasiswa teknik pertambangan di Universitas Papua. Di sini kami akan mereview atau meriak ya. Betul, meriak sebuah jurnal Ya, yang dibagikan oleh salah satu dosen kami di salah satu mata kuliah mekanika batuan. Betul sekali. Judulnya apa sih, Nes? Judulnya itu analisis kestabilan lereng menggunakan metode RMR dan SMR untuk menentukan faktor keamanan lereng pada tambang TUF. Di mana misalnya? Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Macam pernah Jogja. dengar sih, cuman Jogjanya aja itu aku dengar. Oh, saya juga sering dengar sih kalau Jogja. Di sini kami, dari judulnya kita bisa analisis nih. Tuh, Mereka menganalisis kestabilan lereng menggunakan metode RMR dan SMR, Les. Tapi ini ada tambang tufnya. Di sini mungkin ada mereka lagi nambang di sana ya. Nah, ini menarik nih. Yang membuat jurnal ini ada 2 orang nih, Les. Coba, Les. Salah satunya yaitu Marolope Pangaribuan dan Novrohu Retongga. dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Betul sekali. Program studi Magister Teknik Geologis. S2 ya, Les ya. Betul sekali. Kita lihat ini dibuat pada tanggal berapa jurnalnya ya. Nah, ini Les. Diajukan 30 November 2021 Diterima tanggal 1 Desember 2022. dan diterbitkan 24 Januari 2023. Wih, baru 1/3. Cukup lama ya. lama sih. Tapi baru Tidak sih. diterbitkan sih, baru 1 bulan saya sih hitungannya. Dua bulan. Masa sih? Kan 1 Desember. Oke lah. Oh iya ya, Betul. astaga. Masa sih? Aku tuh Aduh. pikirannya lain-lain banget aku. Nah, kita lanjut ke ini dia kestabilan lereng pada lokasi penelitian nih, Les. Ini kayaknya sama kayak dengan judulnya. tadi, menganalisis menggunakan metode RMR dan RMR dan SMR. SMR untuk mendapatkan kelas batuan dan kelas massa lereng serta jenis longsoran yang terjadi. Jadi Betul. 3 nih, Les, yang kami akan bolak-balik si jurnal ini untuk mengetahui massa batuan atau kelas massa batuan, kelas massa lereng serta jenis longsoran yang akan terjadi. Menarik, kita catat-catat pemirsa. Ini dia. Desa Cendirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki morfologi yang terjal dengan kemiringan yang sangat curam akibat kegiatan penambangan batu oleh rakyat sekitar. Tambang batu ini merupakan objek wisata juga. Oh, gitu ya. Iya, yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Tambang tuf tadi ya, sesuai Betul. judul jurnal tadi ya. Tapi di sini, Les, dibahas lagi, Les. Keadaan lereng yang tidak memenuhi kriteria keamanan, kayaknya ini tujuannya mereka menganalisis ya. Karena di sini juga dituliskan ancaman bagi keadaan di sekitarnya atau yang tinggal di sekitar tempat itu mungkin. Berarti bagi warga desa Candirejo ya. Takutnya longsor gitu atau sih. apa. Bahaya sih. Itu dia, Les. Lanjut tujuan saya sih. Tujuan. Oke, siap. Oke. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kestabilan lereng dengan menggunakan metode RMR dan SMR. Sehingga dapat mengetahui faktor keamanan lereng tambang tuf di Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita penasaran sama gambarnya ini, Les, atau kenampakan dari tebing ini, Les. Bagaimana kita akan lihat ke bawah sih, nanti kita akan lihat. Ini dia, Les, koordinat geografinya nih. Oke. Lokasi penelitian. Nanti kita coba lihat-lihat lagi di Google Earth ya, siapa tahu bisa lihat. Ini apa sih, Les? Koordinat lokasi penelitian ini, Les. Dari 07 derajat
48 menit 30 Oke. detik sampai 07 derajat 49 menit 15 detik lintang selatan. Dan 110 derajat 45 5 menit menit 30 detik sampai 110 derajat 46 menit 15 detik bujur timur. Luas lokasi penelitiannya 1,4 km kalau 1,4 km. Oh, cukup luas ya. Luas sekali Lokasi sih. penelitiannya ini berada pada elevasi 120 mdpl dan memiliki morfologi perbukitan bergelombang serta beda Dengan beda tinggi 76 sampai 88 meter di atas permukaan laut. Nah, ini kalau lagi daerah penelitiannya nih yang harus kami bahas juga nih, Les. Oke. Ini di sini disebutkan bahwa lokasi penelitian ini, nih, Les, cukup menarik nih. Lokasi penelitian termasuk dalam formasi semilir nih, Les. Semilire Iya, formasi ini menindih secara selaras formasi Kebo butak. Butak dan merupakan batuan hasil erupsi letusan gunung api Asam. Oke, terus bagian bawahnya nih, Les, formasi semilir bawah. Formasi ini didominasi oleh tuf lapilli. Oh, sesuai dengan judul tadi ya, tuf lapilli ya. Dengan sisipan tuf dan lempung tufan. Kemudian ada batu pasir tufan dan breksi batu apung. Sedangkan bagian atasnya itu ada didominasi oleh tuf dengan sisipan tuf lapilli, batu pasir tufan dan batu pasir kerikil. Oke, menurut Surono 2009. Ketebalannya seluruh formasi semilir bawah dan di atas diduga 460 meter. Cukup cukup tebal ya. Sekitar kalau dihitung-hitungnya setengah kilo mungkin ya. Setengah kilo. Menurut Surono dan kawan-kawan 1992, umur formasi semilir adalah Miocene awal. Nah, kita lanjut ke metode penelitiannya, Les. Oke. Nah, ini metodenya. Nah, kita lihat ada 3 ya. Yang utama sih RMR dan SMR sih. Iya sih. Ini yang pertama mereka sebutkan penelitian lapangan dilakukan pengamatan dengan pengukuran secara langsung di lapangan. Oh, jadi mereka langsung turun langsung ke lapangan, ya, Les. Kayak ukur azimut. Di sana ada pengukuran azimut, terus deskripsi batuan mungkin toh. Ya. Iya, pasti ada sih. Terus ada kemiringan lereng atau deep direction, serta tinggi dan lebar lereng menggunakan pita ukur dan kompas geologi. Ini kayak kayak apa? Yang kami turun geologi scanline. Ya, nah, deep direction. Sekali. Nah, itu dia. Betul, ada deskripsi batuan yang tadi yang seperti Ali sebutkan tadi, kemudian ada apa lagi nih, mengamati kondisi umum keairan dari lereng. Oke, dan vegetasi lereng sini, Les. Betul. Nah, ini dia pengambilan data rock mesh rating atau RMR berupa pengukuran langsung di lapangan dengan metode scan lah. Nah, itu dia kan, betul. Pas kan dengan tadi kami sebutkan. Aku mulai konek sedikit nih, Les. Geologi struktur kemarin nih, Les. Untuk mendapatkan nilai RQD atau Rock Quality Designation, pengukuran jarak di antara diskontinuitas dengan pita ukur kondisi diskontinuitas, ada itu yang DX diskontinuitas itu kan. Ya, yang kekar lupa. Lanjut lagi pengambilan data slope mesh rating atau SMR berupa data orientasi bidang diskontinuitas seperti strike dan kemiringan deep direction. Itu strike dan deep direction. Itu kan strike tinggal kami tempel bagian atasnya untuk mengukur deep direction, guys. Ini aku sudah. mulai selanjutnya pengujian di laboratorium. Setelah pengujian laboratorium ini ada ujian sifat fisiknya nih juga, Les. Nilai bobot isi batuan, bobot isi kering, bobot isi jenuh, kemudian bobot isi jenuh, bobot isi berat jenis semu, berat jenis sejati, kadar air asli, kadar air jenuh, derajat kejenuhan, porositas, dan void. Sedangkan pengujian sifat mekaniknya batuan itu yaitu uji tekan uniaksial. Yang kemarin Ketong bikin di lab itu. Betul sekali. Mana
Ada nggak sifat mekanik ini? Tapi kita lanjut lagi dulu ya. Ya, Di sini ada analisis studio berupa pembobotan massa batuan untuk tiap lapisan batuan. Analisis studio. Lu pernah dengar dengar nggak sih? saya juga kurang mengerti tentang analisis studio sih. Cukup menarik ya. Menarik. Semakin penasaran ya. Penasaran, aku mau lihat gambarnya nih, Les. Oke, lanjut kalau Aku gitu. mau tunjukin ke Gary, guys. Discontinuous lagi ke Sarah. Oke, kita langsung ke hasilnya aja kali ya, Alex Oke, ya. Nah, di sini dia hasil nih dari RMR dan SMR. ya. Apa nih, Les? Coba dari awal nih, Les. Kita Data. lihat data yang dikumpulkan melalui pengukuran di lapangan berupa data kekar yang diukur pada scanline secara horizontal sepanjang 27,5 meter Oke, dengan bearing bentangan tali ialah 3 derajat. 2 derajat. Oh, jadi 3 derajat ya kurang lebih. Ya, turun sedikit KP. Ya. Dengan Selanjutnya, North 200 derajat east guna mendapatkan bidang diskontinuitas yang berorientasi tegak atau vertikal. Dan scanline vertikal untuk mendapatkan bidang berlapisan sebagai bidang diskontinuitas. Pengukuran dilakukan pada 5 lapisan batuan 5 secara lapisan berturut. batuan secara berturut ya. Jadi Ya, dari lapisan setebal tadi 400 lebih itu ya, ya, dibagi lagi menjadi 5 lapisan secara horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makin penasaran nih dengan kita ini ya. lanjut. 5 lapisan yang terdiri, oh mereka mengukur jarak spasi Spasi. kekar. Kemudian yang kedua ada apa nih, Les? Pengukuran strike deep bidang kekar. Oke. Yang ketiga, Kondisi kekar. Aku penasaran kondisi kekar. Kondisi kekar yang diamati di lapangan adalah kemenerusan kekar, bukaan kekar, material pengisi bukaan kekar, kekerasan kekar, dan pelapukan pada bidang kekar. Bisa dilihat pada tabel 11, 12, 13 sampai 15. Oke. Ada nih. Gitu kan? Jarak kekar pada lapisan 1. Lapisan 1 anggap saja ada 5 lapisan. Dari paling bawah. Lapisan lapisan 1 paling bawah. kita lihat ada berapa kekar nih? 25, guys. Di sini keterangannya Tuf berwarna krim, berstruktur laminasi dengan ketebalan lapisan 4 meter. Ketebalan lapisan 4 meter. Oke. Nah, di sini Les jarak kekar pada lapisan 2 nih. Keterangannya apa nih sini, Les? Sama, tapi ketebalannya mungkin strukturnya beda. Struktur masif dengan ketebalan 4,5 meter. Jumlah datanya pun juga berbeda sih, Les. Yang pertama ada 25, ini 13 saja. Oke. Nah, yang ketiga nih, Les. Jarak kekar pada lapisan ketiga. Ada 6 data saja nih, Les. Dengan keterangan Tuf berwarna krim berstruktur laminasi dengan ketebalan 3,6 meter. Oh, mulai tipis ya. Tipis. Iya, ada 6 data. Oh, cocok sih 6 data. Yang ketiga, tabel keempat ada jarak kekar pada lapisan keempat. Ada 5 data nih, Les. Dan keterangannya itu tuh berwarna krim berstruktur masif dengan ketebalan 6,3 meter. Oke. Yang kelima, ada 7 data pada lapisan kelima dengan keterangan tuh berwarna putih berstruktur masif dengan ketebalan 4,3 meter. Dari semua lapisan yang paling tebal kayaknya lapisan keempat ya. Iya. Oh, nah ini gambarnya, Les. Lapisan keempat, lapisan ke-1, 2, 3, 4, 5. Lapisan yang paling tebal, Les. Lapisan ke berapa tadi? Lapisan ke-3. 4 ya, keempat. Oh ya, 3 itu salah tulis. Kayaknya mereka salah tulis sih. Oke. Jadi ini ya. Ya. Lapisan keempat. Nah, yang merahnya mungkin ini zona kekarnya ya, ini kekarnya nih, kekarnya. Yang ini garis ini yang garis horizontalnya tadi, jadi lapisannya. Jadi yang merah nih yang garis zona kekarnya. Ya, kekarnya nih, kemerusan kekarnya nih. Ini kalau dilihat secara sepintas gini ya, menurut saya sih tidak terlalu berbahaya sih Betul. Tapi kita lihat nanti di data yang didapat. Karena saya lihat di sini kan tebingnya agak tidak
90 derajat juga sih. Cuman tidak tahu keberadaan di sana lapuk Itulah dan aja tidak betul punya ya. batuan di sana ya. Nah, sisi utaranya di sana north 9 derajat east. Oke, Lanjut. Tuvinia bekas penambangan. Oke. Itu di gambar 1. Lereng penelitian dan garis diskontinuitas berwarna merah. Garis diskontinuitasnya kekar-kekar ini nulis. Karena sama kekarnya nulis. Nah, ini tabel strike dipnya les. Yang tadi berdasarkan garis-garis merah ini nih. Banyak juga ya. Banyak juga ada 25 data dengan keterangan Tuf berwarna krim berstruktur laminasi dengan ketebalan lapisan 4 meter. Sama sih mungkin ya. Dia punya keterangan toh. sih kayaknya. Coba kita lihat lagi ya keterangan kedua. Tabel kedua ada 13 data strike deep dengan keterangan Tuf berwarna krim berstruktur masif dengan ketebalan 4,5 meter. ini juga Sama. cuma beda dari datanya. Coba kita lihat langsung saja. Oh, ini kondisi kekarnya nih. Oke. Nah, ini cukup menarik nih kondisi kekarnya nih. Kondisi kekar. Pada lapisan 1 kemerusannya 4 bukan kekar 10 mm. 10 mm. Oh, cukup kecil ya. Sedikit kasar. Kekerasan kekar sedikit kasar. Material pengisi tidak ada. Material pengisi tidak ada ya. Pelapukan sedikit lapuk. Nah, sedikit lapuk nih yang bahaya juga Yang sih. perlu dipertanyakan. Iya. Ada 10 meter, 55 mm. Nah, ini nih. Masuk di bukan nah ini guys, bisa dilihat nih guys. Ini lubang bukaannya nih guys. Dan kekarnya. Nah, ini kan guys, ini tadi yang tadi saya sebutkan tadi garis merah tadi. Lubang bukaan. Itu yang kelihatan jelas. Bukan karena ini yang jelas nih guys. 55 meter ya. Ya. Namun material pengisinya tidak ada lah, tidak ada. Wah, ini bukan sedikit lapuk. Kemudian ini kerasan kekar yang sangat sedikit kasar ini. Ini mereka rasa pakai apa? Mungkin tangan ya kali ya. Bisa jadi dong sentuh toh. Kan tong terus saya sentuh dari sini jadi tong tidak Bisa dikasih bidang discontinue joint set 3. Oke, pada tuh krim laminasi. Ada laminasi berlapisan ya. Iya. Oh, ini garis-garis ini nih guys. Ada garis-garis nih. Laminasi itu tidak lebih dari 1 sentimeter. Lapisan tidak lebih dari 1 sentimeter. Begitu ya. Lanjut. Ini yang seru Nes. Geometri lereng. Ini data apa sih yang diperlukan di sini? Data geometri lereng yang diambilnya berupa azimut lereng, deep direction, kemiringan lereng atau slope, tinggi lereng, lebar lereng, itu saja sih. Data-data tersebut akan digunakan dalam Analisis longsoran. longsoran. Oke, perhitungan nilai slope mass rating atau SMR dan pemodelan sampai pemodelan nih. Lereng dalam menentukan faktor keamanan lereng. Ada tabel 16. Yes. Oke. Oh, ini Les, coba Les. Oke, geometri lerengnya. Iya. Ini di sini dilihat tinggi lerengnya 21 meter, lebar lerengnya 30 meter, kemiringan lereng 86 derajat, strike dan deep lerengnya itu N 200 derajat east per 86 derajat. Deep directionnya? Deep directionnya itu N north 290 derajat east. Betul. 290 derajat east berarti 90, 180, 290. Dia mengarah ke sana ya. Ya. Lokasi pengamatan lereng dengan lensa kamera menghadap ke arah timur. Oh, itu juga di timurnya. Oh, menghadap ke arah timur sana ya. Timur mana coba? Timur sana Ke dong. arah kirinya dia nih.
Hasil ini nih sifat hasil pengisian fisiknya batuan sampel SL2. bisa dilihat di situ Bisa ada dilihat banyak sini sih banyak juga sampai ya. 14. Dari derajat kejenuhan, kadar air jenuh, semua berat jenis sejati, semua jenuh kering. Semua Oke. Ini juga berat sampel asli, sifat fisik ya. ya. Oh, mereka ada berapa sampel nih? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, lanjut. Kita masuk di pembuatan nilai RMR kah? Oke, satu termasuk dalam yang tengah produksi sama dengan mesin. Oke. Oh, ini menurut jenis wakil ini. Oke. Perhitungan domestik. Ini perhitungannya nih, Les. Nilai MRR-nya 68, kelas MRR-nya 11. 68 ya. 8 sampai 80. Oh, ini batuan baik. Batuannya baik, tergolong di baik ya. Tergolong baik. Deskripsi baik. Sudah geser dalamnya nih, Mas. Oke. Berarti masuk dalam batuan baik ya? Ya. Ini lapisan kedua, ketiga. Oh, mereka uji satu-satu per lapisan ya? Lapisan. Oke. Kayaknya semua sama sih. Yes, ini masih tabel perhitungannya sama dengan di atas tadi. Mereka menggunakan stereonet. Sama sih kayak kami di Google Structure sih. Mana gambar? Nah, ini stereonet. Sama persis deh. Ya, kemenerusannya. Jadi ke arah mana sih? Arah penyebarannya ini. Oke, ya. Tuh, analisis dips. Oh, pakai software Dips ya. Seperti tugas yang kemarin ya. Betul. Oke, coba kita baca sedikit. Satu penelitian memiliki di bidang diskontinuitas misalnya berpotongan J1 dan J2. Diskontinuitas not kemiringan lerengnya 88,6 derajat kayak tadi ya. Dan sudut gesernya dalamnya 35 derajat. Longsoran baji terdiri jika ada dua bidang lemah saling berpotongan dengan kriteria. Namun pada lereng penelitian memiliki nilai sudut geser dalam yang besar dari sudut bidang diskontinuitas. Kurang dari 35 derajat. Maka kecil kemungkinan terjadi longsoran sehingga dikategorikan mempunyai potensial longsoran baji karena dalam Weil dan Ma 2004. Oh, jadi dia memiliki potensi. Potensi saja sih. Potensi saja sih. Longsoran baji ya. Ini gambarnya nih analisis dips. Ini lerengnya di garis ini. Oke. Zona kritis yang merah ini longsoran baji. Selanjutnya nih Les, sama kayak tadi sih. Nah, Betul. pemodelan ringnya Les, menggunakan apa? Jadi pemodelan lerengnya dari penelitian tersebut menggunakan software slide. Dan hasil nilai faktor keamanan lereng daerah penelitian dari analisis dengan menggunakan software slide sebesar 4,775. Itu termasuk dalam kategori aman kan tidak misalnya? Aman sih, setahu saya tuh kalau kurang dari 1 sih baru nggak aman. Oh, begitu ya. Yoi, sip. Termasuk di pembahas. Oh, ini kabarnya pembahasannya setelah didapatkan nilai dari RMR yang didapat setelah pisang milik kelas batuan baik. Oke. Kelas 2 pada lereng yang diteliti berdasarkan klasifikasi kelas batuan Biniewski 1989. Termasuk ke dalam kelas batuan 2 memiliki nilai kohesi 300 sampai 400 kPa dengan sudut geser dalam 35 derajat sampai 45 derajat. Perbedaan nilai total RMR diperoleh oleh gambar ini. Oke, ini nih. Oh, ini nih. Iya. Ya. Istilahnya apa? Single slope ya. Single slope apa yang single slope lah. Single slope-nya 4,775%. Masih aman ya, tidak kurang dari 1 ya. Tuh. Oke. Faktor keamanannya nih. Jadi faktor keamanan ya. Oke. Ini. Coba Les sebutkan Les. Hasil dari RMR nih.
Jadi lapisan pertama itu bobot massa batuan 63, itu masuk klasifikasi kelas 2, itu Baik. baik. Sama dengan lapisan kedua, ketiga sampai kelima, itu masuk dalam klasifikasi kelas 2 atau baik. Itu Oke. Sama seterusnya ya. sama. Kayaknya kalau lebih dari 80 tadi ya, kalau tadi sesuai Ya, dengan yang lebih dari 80 itu baru masuk kategori klasifikasi berikutnya. oke. Ini hasil slop. Nah, untuk hasil SMR-nya bagaimana Misra? Nah, Penelitian tersebut. keterangannya itu dari lereng penelitian, tipe longsorannya tadi longsoran Oke, baju. betul. Terus bobot massa lerengnya 79. Masuk dalam klasifikasi yang baik. Yang tadi Ya, kalau lebih dari 80 kurang baik. Terus deskripsinya baik, kestabilan lerengnya stabil. oke. Kemungkinan bentuk longsoran blok-blok batuan besar nih, Les. Ya, Oke. itu yang bahaya juga sih. Tuh, bongkar-bongkar besar ya. Itu lagi untuk Pernah terjadi tuh di Fak-Fak tuh. Iya, jatuh kena orang meninggal. Enggak salah anak kecil. Pernah diceritakan sama saudara teman saya si Akib Panggareri. Pernah diceritain bahaya pernah dengar. sekali. Karena di Fak-Fak juga jalannya di pinggir tebing, pinggir laut. Berarti lereng-lereng juga KB. Iya, bahaya sekali. Bahaya juga. Perlapisan kayak gini juga perlapisan. Oh nih, jenis batuan nih, Les. Jenis batuan pada setiap lapisan seperti lapisan dengan litologi tuff krim dan tuff putih akibat perbedaan warna pelapukan dan komposisi mineral. Oke, Lanjut. ini kayaknya hasil analisis kinematika tadi sudah saya sebutkan di Iya, atas. Oke, sama sih potensi longsoran baji potensi masih potensi ya. potensi. Berpotensi. Faktor keamanan. Nah, ini Les. Faktor keamanan itu dipengaruhi oleh apa sih ini? Pengaruhin faktor keamanannya. Jadi faktor dari jurnal ini, faktor keamanan yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat pelapukan batuan yang rendah, insentif intensitas kekar yang sedikit, dan litologi yang didominasi struktur masif. Gitu. Faktor keamanan apa pengaruh-pengaruhnya ya Les. Ya, Ini betul adalah sekali. kesimpulan. Kesimpulannya, Apa akhirnya Les ya. ya, Jadi di lokasi penelitian ini dilakukan pada suatu lereng singkapan batuan. Dan tadi pada gambar tadi dengan litologi tuf berwarna krim berstruktur masif. Tuf berwarna krim berstruktur laminasi yang tadi perlapisan-perlapisan tadi. betul. Dan tuf berwarna putih berstruktur masif. Ya. Pada Dengan warna dimensi lereng 21 meter, lebar lereng 27,5 5 meter, meter. slope-nya 86 derajat. Hasil analisis data sifat mekanik batuan di laboratorium Sabo. Mungkin di laboratorium sana ya di Jogja ya di Iya. Universitas Veteran tadi ya. Berupa ujian uniaxial compressive strength atau CS menunjukkan bahwa pada sampel kedua ya tuf berwarna krim bersusun laminasi ialah 246,556 kg cm persegi. Iya. Yang ketiganya ada 302,466 kg cm persegi. Yang keempat 200-an semua. Oh ini 300-annya. Iya. Ini nah ini Les berdasarkan klasifikasi RMR-nya nih Les. Minuski lapisan batuan Berdasarkan klasifikasi kelas batuan RMR, lapisan batuan pada lereng memiliki 5 lapisan batuan dengan kelas batuan termasuk kelas batuan 2 tadi yang 80 sampai 60. 60 sampai 80. Ya, mempunyai deskripsi kelas batuan baik dan kohesi 300 sampai 400 kPa. Ini tadi juga ada ini nulis analisis kinematikanya itu disimpulkan bahwa jenis longsoran yang berpotensi di sana Potensi itu longsoran baji. Oke. Berdasarkan klasifikasi SMR kayaknya sama sih dengan RMR di atas tadi baik. Oke, kemudian bentuk longsorannya juga ini yang tadi blok batuan yang akan terjadi kalau apabila longsor gitu jadi nggak menurus begitu ya Langsung blok dalam bentuk blok jatuh ya, langsung ya itu bahaya sekali kan. bahaya sih ini tadi ya mungkin itu saja sih
Mereka menganalisis itu ya menggunakan metode tadi apa? Dua metode. SMR dan RMR. Nah, ini daftar pustakaannya dari Abramson. Kemudian yang kedua, Junowski, Bowles, Endrianto, kemudian ada Indriani, kemudian ada Rai, ada banyak. banyak ya, Romana, Sainz, Surono lagi, Jadi Van Bemmelen, Wiley. jadi metode RMR ini untuk menentukan FK-nya. Makanya, Sedangkan untuk ah, kalau metode SMR untuk menentukan jenis longsorannya. ya, Berarti itu gitu dia. ya. Betul sekali. Reklamasi. Juga ada uji sifat fisik, kemudian ada UCS juga tadi. Cukup menarik ya Oke. dari jurnal ini ya. Ya, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya yang tadi ya seperti saudara Ali sebutkan tadi ya. Ya, betul. Kiranya jurnal ini bisa menambah wawasan kita tentang mekanika batuan ya, atau lebih khususnya kestabilan lereng. Betul. Kayaknya jurnal ini patut kita bukan tiru, istilahnya pelajari lah. Siapa tahu untuk demi Untuk kedepannya. menunjang kami ke depannya ya tentang cara penyelidikan yang baik dan benar di lapangan. Betul sekali. Oke, sekian saja dari kami. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa di rek-rek selanjutnya.